Setelah makanan datang, mereka pun lanjut makan. Dario memesan kelapa tart dan macchiato, sementara Savannah memesan potato, wedges, waffle, pancake pisang, puding, roti tawar, dan fruity. Dario tak heran lagi dengan pesanan banyak istrinya. Kenapa kamu gak pesan kelapa tart? Dulu waktu jadi sekretarisku hampir setiap minggu kamu beli. Kan Mas sudah pesan, nanti aku cicip punya Mas. Savannah meringis. Dario berdecik. Ya udah nih. Dario menyendok kelapa tartnya dan mengarahkan ke mulut istrinya. Ya ampun, gak usah suap-suapan kali Mas, malu dilihat orang. Siapa sih yang mau liatin? Mereka juga sibuk dengan aktivitas mereka sendiri. Udah, ayo buka mulut. Dengan bujukan suaminya, akhirnya Savannah membuka mulut dan makan kelapa tart dari suaminya. Kamu gak mau suapin aku, Mas? Mas, Dario tertawa, puas sekali rasanya menjahili istrinya. Dia pun lanjut makan sambil mengobrol ringan dengan istrinya. Dario bercerita bagaimana perkembangan bisnisnya. Meskipun sudah 2 tahun tidak bekerja, masih bisa memahami dan menyahut topik obrolan suaminya tentang bisnis. Hingga tak terasa mereka sudah mengobrol hampir setengah jam. Tapi bahan obrolan mereka seolah tidak ada habisnya. Dario senang bercerita dan Savannah menanggapi dengan baik. Dulu saat Dario masih menikah dengan Zia, Dario tidak pernah berbicara tentang bisnisnya karena dia memang tidak bekerja sejak dia lulus kuliah. Lulus kuliah dia langsung menikah dengannya dan jadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Pernah Dario membicarakan tentang bisnis, obrolan mereka tidak nyambung dan akhirnya Dario selalu mencari topik pembicaraan yang biasa disukai oleh Zia. Sekarang Dario senang mendapatkan partner hidup yang bisa diajak ngobrol tentang banyak hal. Kayaknya aku masih bisa nih Mas kalau jadi sekretaris kamu. Kamu jadi sekretaris pribadi aku aja di rumah. Saat aku pulang kamu menyambutku, mencium dan memelukku. Lalu aku menggendong dan membawamu ke kamar. Lalu kita, Mas, potong Savannah sebelum suaminya keceplosan dan mengatakan area privasi mereka. Dario hanya terkekeh. Savannah senang sekali hari ini. Suaminya begitu baik padanya. Selesai makan mereka pun kembali ke mobil. Kita langsung pulang atau mau kemana Mas? Langsung pulang aja. Aku mau cium kamu sampai puas, ucap Dario dengan gamblangnya seolah tidak memiliki rasa malu sedikit pun. Sementara yang digoda sudah menunjuk malu-malu dengan pipi meronah merah. Saat hendak menyalakan mesin mobil, Dario melihat ponselnya menyala. Ternyata ada notifikasi chat yang masuk. Dario sedang membaca chat dari Zia. Ada puluhan miss call dan pesan dari Zia yang intinya Zia ingin ditemani hari ini. Tapi Dario tidak menanggapi dan menonaktifkan ponselnya. Dia sudah bertekad ingin menjaga jarak dengan Zia dan lebih perhatian pada istrinya. Dengan begitu Dario berharap Savannah tidak meminta cerai lagi dan si sialan Arsen itu tidak punya kesempatan mendekati istrinya. Dario belum mencintai istrinya. Semua ini dia lakukan semata-mata karena egonya sebagai seorang laki-laki tersentil saat miliknya ingin direbut. Karena itu Dario terus memberikan perhatian agar Savannah tidak punya waktu memikirkan laki-laki lain. Egois memang iya, karena Savannah miliknya. Apapun yang menjadi miliknya, Dario tidak akan memberikan siapapun merampas darinya. Loh Mas, tadi katanya pulang, kok belok ke sini? Ke hotel aja. Hotel? Dario mempercepat laju mobilnya menuju ke Dirgantara Hotel, salah satu hotel terbaik di negeri ini. Dirgantara Hotel dimiliki oleh Raiden Dirgantara, salah satu rekan bisnisnya. Dario sudah beberapa kali menginap di sana.
dan pelayanannya memang bagus. Dario menurunkan mobil di depan hotel, lalu petugas vali hotel langsung membawa mobilnya untuk diparkirkan. Sayang, sini. Dario menggenggam tangan istrinya. Savana bingung kenapa Dario tiba-tiba membawanya ke hotel. Mungkin suaminya punya surprise yang lain. Setelah registrasi, Dario mengajaknya masuk ke dalam lift menuju ke lantai 10. Kita mau ngapain di hotel? Bersenang-senang, jawab Dario sambil terkekeh. Mas, serius? Tadi di perjalanan kan aku udah bilang aku mau mencium kamu sampai puas. Di rumah kan bisa, nggak usah di hotel, cicit Savana. Hotelnya lebih dekat. Aku udah nggak sabar soalnya. Pintu lift terbuka di lantai 10. Khusus kamar VIP di lantai ini. Hanya ada 4 kamar dan setiap kamar memiliki fasilitas yang tidak diragukan lagi. Mas, Savana terkejut saat tiba-tiba suaminya menggendongnya ala bridal style. Belum sempat menolak, suaminya sudah membungkamnya. Dario menempelkan kartu hotel di pintu. Setelah pintu terbuka, langsung membawa istrinya masuk ke dalam kamar, masih dengan posisi menggendong. Aku menginginkan kamu, sayang, bisiknya. Menyingkir, aku tidak mau sekarang, Mas. Sayang, aku bilang berhenti, Mas. Dario seketika berhenti, menggulingkan tubuh ke samping dan memeluk istrinya. Savana diam dengan mata menatap langit-langit malam. Kamu hanya boleh bersamaku dengan izinku. Jadi kali ini nggak diizinkan. Belum, saat kamu sudah bisa menepati janji kamu untuk melupakan Zia sepenuhnya dan mencintaiku dengan tulus, aku akan mengizinkan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau pada aku. Dario hanya bisa menghela nafas dan mengangguk. Meskipun Dario tidak bisa menyentuh dalam artian Dario sudah senang Savana mau membantunya. Lalu hening lama. Dario masih di posisinya miring dan tangan mengusap punggung istrinya, sementara Savana masih betah memandangi awan di langit biru Jakarta. Mas Dario, kapan kamu menjauh dari Zia? Aku sedang melakukan itu. Seharian ini aku menolaknya dan lebih memilih bersama kamu. Perhatian, aku juga sedang mencobanya. Aku berusaha menjadi suami yang baik untuk kamu. Kamu juga harus berusaha jadi istri yang baik untuk aku. Aku sudah jadi istri yang baik buat kamu, Mas. Dario menghela nafas dalam. Apa sesulit itu membuka hati untuk perempuan baru dalam hidupmu? 2 tahun bukan waktu yang singkat, tapi itu belum cukup membuat kamu mencintaiku, tanya Savana tanpa menoleh. Dario bisa merasakan rasa kecewa, luka, dan nyaris frustasi dari nada bicara istrinya. Kamu pernah dengar ini, Mas? Laki-laki hanya jatuh cinta sekali dan sisanya hanya melanjutkan hidup. Jadi tidak ada kemungkinan kamu akan jatuh cinta denganku. Dari mana kamu dengar kalimat itu? Justru kamu harus ingat ini. Tuhan Maha membolak-balikkan hati, ucap Dario setelah dia memutar otak bagaimana menjawab pertanyaan Savana tanpa melukai hatinya. Iya, aku tahu semua yang terjadi di hidup kita atas kehendak Tuhan, tapi kita juga bisa memutuskan, kan, Mas? Kita bisa memilih sesuai dengan keinginan hati. Entah kamu sadar atau tidak, kamu tidak berusaha membuka hati kamu. Kamu masih terjebak dengan masa lalu kamu. Savana menghela nafas berat sebelum melanjutkan kalimatnya. Aku juga tahu dia menemani kamu dari kecil. Dia selalu ada untuk kamu saat kamu susah atau senang. Dia juga cinta pertama kamu dan pasti sulit melupakan cinta pertama. Tapi mau sampai kapan kamu kayak gini, Mas? Kalau kamu masih cinta sama dia, ya udah kembali sama dia. Jangan menyiksa perempuan lain
dengan harapan-harapan yang tidak akan pernah terwujud. Jujur saja aku nggak tahu bagaimana perasaanku sekarang. Entah aku masih mencintai Zia atau tidak. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, aku tidak akan pernah kembali pada Zia. Zia hanya masa laluku dan masa depan, dan kamu masa depanku. Masa depan kamu tidak akan pernah bahagia kalau bayang-bayang masa lalu kamu masih mengikuti kamu. Harus masih mengikuti kamu, harus lebih tegas dengan pilihan kamu, atau kamu akan kehilangan masa depanmu. Dario hanya diam, dan perlahan dia melihat punggung istrinya bergetar. Savana menangis. Dario bisa melihat itu. Setiap mendengar istrinya menangis, hati Dario sakit sekali. Dia pun beranjak memakai ras litingnya dan duduk di samping istrinya, ingin mengarahkan kepala Savana agar bersandar di pundaknya. Tapi Savana justru mendorongnya. "Gak usah menawarkan pundak untuk bersandar, Mas. Karena kamu yang membuatku menangis. Paling tidak biarkan aku mengusap air matamu. Gak usah, aku punya tangan sendiri." "Ya udah, aku usap ingus kamu." Dario mencabit hidung Savana seketika membuat Savana melotot. Jelas saja di tangan Dario ada ingusnya, tapi Dario sama sekali tidak jijik. Dia justru senyum-senyum aneh. "Aku ke kamar mandi bentar ya." Dario pun ke kamar mandi dan mencuci tangan, lalu mengambil tisu dan memberikan pada istrinya. "Mau nangis lagi? Atau nangisnya ditunda dulu? Kita jemput anak-anak ke sekolah. Sekarang udah hampir jam 4. Savana melirik jam dinding. "Oh iya, ternyata sudah jam 4. Ya udah, kita jemput anak-anak, tapi kamu mandi dulu. Badan kamu bau itu." "Oke, tapi mandinya..." "Enggak, kamu mandi sendiri." Aku bahkan belum selesai ngomong, tapi aku tahu selanjutnya. Aku tunggu di mobil aja. Dario berdecit melihat istrinya melangkah keluar kamar. Lalu setelah pintu tertutup, Dario tersenyum. Meskipun hari ini Dario belum bisa bersama menyentuh istrinya, Dario tetap senang. Akhirnya sedikit demi sedikit Savana mulai mau menerimanya lagi. Kali ini gagal, tapi besok, lusa, atau kapan-kapan aku pastikan kamu akan mengandung benihku, sayang. Dario bersenandung dan masuk ke dalam kamar mandi. Setelah dari hotel, Savana dan Dario langsung menuju ke sekolah Azam dan Azura, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 4 sore. "Tumben Mami sama Dedi barengan jemput Azam dan Azura ke sekolah," ucap Azam terheran-heran. Biasanya Savana yang menjemputnya sendiri, atau beberapa kali Dario menjemput, tapi dengan Mama Zia. "Iya, kebetulan tadi Mami lagi sama Dedi." "Ayo masuk," ajak Savana. Azam dan Azura pun masuk ke dalam mobil. Azam senang Mami dan Dedinya akur, tapi Azura tidak suka. Azura lebih suka Dedinya dekat dengan Mama Zia. Azura pun langsung mengadu dan mengirim pesan pada Zia kalau Dedi dan Maminya barengan menjemputnya di sekolah. "Aku lebih suka kalau Mama Zia dan Dedi yang jemput kita," ucap Azura. "Kita? Kamu aja kali, aku enggak. Aku suka Mami sama Dedi yang jemput," sinis Azam pada adiknya.